Bu Rahmat sudah selesai belum? Sudah, Bu. Malah dari siang tadi sudah saya siapkan. Emangnya kenapa, Bu? Ya nggak apa-apa. Ibu hanya khawatir saja kalau tidak selesai. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sifat Bu Rahmat. Maunya selalu buru-buru. Tapi giliran bayar susah. Bulan ini Bu Rahmat sudah bayar belum? Belum, Bu. Barangkali ya memang belum ada uang. Lagi pula Bu Rahmat kan mengkreditkan lagi kepada pembeli, Bu. Iya juga sih. Tapi kamu kan sudah kasih batas waktu pelunasan. Jadi apa salahnya kalau kamu sering menanyakan? Kamu kan juga harus ingat bahwa kamu harus beli bahan-bahan dan benang supaya usahamu tidak macet. Lagi pula rasanya ibu sudah repot mikirkan adik-adikmu yang banyak biayanya. Kalau kamu sudah mampu, bantu ibu ya, Atau Ratih masih pingin melanjutkan sekolah lagi? Nggak tahu lah, Bu. Gimana nanti saja. Ya, rasanya gaji bapakmu sebagai karyawan pabrik tidak bisa mencukupi lagi, Wah, mudah-mudahan usaha ibu membuat kue ini bisa mencukupi kebutuhan, Kalau sedikit sih Rati punya, Bu. Sudah, kamu kan masih memerlukan modal untuk usahamu. Bu, kakak Rudi masuk. Tidak mau itu main api. Kamu udah begini bagaimana? Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Kakak Rudi nangkap. Kakak Rudi. Putri Koko. Kamu tuh, kalau sudah begini bagaimana? Ayo jawab. Lihat Pak, ini ulah anakmu itu. Sudah gede-gede tidak mau prihatin. Mikir dong, berpikir. Ibu kerja seperti ini itu semua untuk kamu. Untuk menyekolahkanmu. Supaya kamu bisa bermain seperti yang lain. Sudah gede bukannya membantu orang tua. Malah nyusahin. Ratih, ajak adik-adikmu mandi. Baik, Bu. Rudi, Putri, ikut ke Ratih mandi. Sudah, Bu. Sabar. Sabar bagaimana? Saya ini seharian kerja untuk cari tambahan. Bapak tidak mikir, anak kita ini sekarang sudah besar-besar. Kita perlu biaya banyak tambahan. Iya. Terus ibunya mau apa? Bapak harus cari tambahan minta kiriman uang orang tua, begitu Ibu? Ya apa saja. Pokoknya yang halal. Yang penting kita tidak menderita seperti ini. Sabarlah Bu, sabar. Sampai bagaimana? Bu Harja hampir setiap hari datang untuk menagih itu cicilan mesin jahit. Belum lagi utang pada Pak Ahmad untuk keperluan Rudi dulu. Sampai sekarang belum lunas, Pak. Tambah lagi, sudah 2 bulan Rudi belum bayar sekolah. Pusing kepala saya nih, Pak. Pusing, rasanya sudah mau pecah. Bapak hanya bilang, sabar. Sabar bagaimana saya ini? Sudahlah Bu, sudah. Bapak minta Ibu bersabar sedikit lah, ya. Orang kecil macam kita ini harus banyak sabar, tawakal, ya. Oh iya Bu, Bapak besok sore ada janji dengan Pak Mamat. Itu mandor perusahaan kita. Rencana sih
mau ketemu dengan Pak Toto. Itu ketua koperasi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba dilihat. Oh, Pak Mandor. Mari Pak, silakan. Iya, terima kasih. Bapak ada, Bu? Ada sudah dari tadi nunggu. Mari silakan duduk Pak. Pak. Ya. Sebentar ya Pak ya. Pak Mandornya udah datang Pak. Oh iya Bu. Bentar ya. Pak Mandor, silakan duduk Pak Mandor. Ya, Pak. Iya. Ada apa Pak Mandor? Mungkin bisa saya bantu? Saya mengantarkan pesan, Pak. Oh iya. Salah satu karyawan di perusahaan kita di bagian produksi. Iya. Ini Pak Toto. Oh, Pak Toto. Ketua koperasi, Pak. Iya. Oh iya betul. Saya Pak Hasan, Pak. Terima kasih Pak. Pak Hasan, Bapak ini kerja di bagian keuangan, sekaligus menjabat sebagai ketua koperasi. Iya. Begini Pak. Iya. Pak Hasan ini bermaksud ingin menjadi anggota Mari silakan koperasi. Pak. Oh, terima kasih Bu. Repot-repot. Mari. Ini Pak Windu. Iya. Walaupun saya sudah menjelaskannya, Iya. rasanya akan lebih pas bila Bapak yang menjelaskannya sendiri. Bagaimana dan apa koperasi itu? Iya. Begitu kan Pak Hasan? Betul Pak. Betul. Ya, kalau saya itu memang belum tahu sama sekali soal koperasi Pak. Kalau dengar sih sering. Bisa aja Pak Hasan ini. Tapi baiklah Pak Hasan. Kalau begitu, begini Pak Hasan ya. Saya jelaskan. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Contohnya, karyawan, para petani, ya, terus lainnya buruh, dan banyak lagi. Mereka itu menggabungkan diri dalam badan usaha yang berbentuk koperasi yang dikelola bersama secara demokratis untuk mencapai tujuan bersama. Orang-orang yang berkumpul dalam koperasi dan menyatukan diri itu terdorong oleh kesadaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka berkeyakinan bahwa dengan usaha bersama jauh lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan bila ia harus bertindak secara sendiri-sendiri. Contohnya, apabila suatu kebutuhan misalnya gula dibeli dalam jumlah banyak, maka harga per kilogramnya akan jauh lebih murah. Dengan biaya pengangkutan yang murah dapat diperoleh dengan kualitas yang lebih baik dan boleh juga dibeli dengan cara kredit. Demikian pula terhadap barang-barang kebutuhan lainnya. Kalau boleh bertanya Pak, koperasi kita itu menjalankan usaha apa aja Pak? Usaha yang dijalankan oleh koperasi itu bermacam-macam Pak Hasan. Ada koperasi yang mengkhususkan diri di dalam bidang konsumsi, seperti menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Ada koperasi yang mengkhususkan diri dalam bidang produksi, misalnya benih, pupuk, obat-obatan, pemberantasan hama, dan lain-lain. Ada juga koperasi yang mengkhususkan diri dalam bidang simpan pinjam bagi keperluan anggotanya. Atau ada juga koperasi serba usaha yang menyelenggarakan ketiga usaha tadi, ya konsumsi, produksi, dan simpan pinjam. Bagaimana Pak Hasan? Cukup jelas dengan penjelasan tentang koperasi? Wah, saya paham sekali Pak. Kalau begitu, Pak Hasan mau dong menjadi anggota koperasi. Oh iya dong Pak, kalau boleh sekarang juga. Kalau Pak Hasan bersedia, besok bisa datang ke ruangan saya di kantor. Baik Pak.
ngomong-ngomong, koperasi kita ini usahanya apa saja?
Siapa? Dalam rapat anggota ini, dipilihlah pengurus untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan para anggota. Di samping memilih pengurus, rapat anggota juga memilih badan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan jalannya koperasi, yaitu apakah yang dijalankan oleh pengurus sesuai dengan keinginan para anggotanya. Rapat anggota ini biasanya diselenggarakan setahun sekali sebagai forum tertinggi pada koperasi. Dalam rapat tersebut, pengurus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya sesuai dengan hasil pemeriksaan badan pengawas. Rapat itu juga sekaligus sebagai sarana bagi anggota untuk menyampaikan aspirasi dalam koperasi. Sekarang saya sudah jelas, Pak. Iya. Saya bersedia masuk dan aktif menjadi anggota. Wah, hebat sekali. Coba setiap anggota koperasi mempunyai semangat seperti Pak Hasan, saya yakin koperasi akan maju dengan pesat dan tuntutan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 akan tercapai.